biografi singkat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita mulai dari kelahiran dan nasab beliau ya. Kelahiran dan nasab dari Aisyah radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau ini kalau kita sebutkan bersamaan dengan nasab ya beliau, maka beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Lu'ay bin Gahar bin Malik. Ya. Jadi ini adalah nama keturunan beliau. Jadi Aisyah binti Abu Bakar. Jadi beliau adalah putri daripada sahabat yang mulia, sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Kadang beliau disebut juga dengan As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, Aisyah itu digelar juga dengan As-Siddiqah. Kalau bapaknya digelar dengan Siddiq yang jujur atau yang membenarkan, maka Aisyah juga digelar dengan gelar yang sama dengan bapak beliau, yaitu As-Siddiqah. Ya. Kemudian kunyahnya disebutkan di sini. Gelar lain daripada beliau disebut dengan Humairah. Nah, ini gelar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Aisyah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Humairah. Humairah ini adalah penamaan bagi seorang wanita yang memiliki pipi yang kemerah-merahan. Ya, maka Rasulullah SAW kadang memanggil beliau dengan panggilan kesayangan, ya, dengan panggilan Humairah. Kunyahnya beliau kadang dipanggil dengan Ummu Abdullah atau Ummu Abdillah. Di mana Abdullah ini adalah putri daripada saudara perempuannya karena beliau sendiri tidak memiliki seorang anak. Boleh juga dipanggil dengan Ummul Mukminin. Ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azwajuhu ummahatukum. Ya, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu bagi kalian. Ya, jadi semua istri Nabi itu bisa dipanggil dengan Ummul Mukminin. Ya. Ibunya orang-orang yang beriman. Atau ibundanya orang-orang yang beriman. Baik, Aisyah lahir pada bulan Syawal, tahun kelima kenabian atau ke-9 sebelum hijrah. Bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Ini kalau kita mau konversi ya. Jadi 5 tahun pada masa kenabian. Maksudnya di sini adalah 5 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, barulah beliau lahir. Aisyah lahir. Atau 9 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu beliau lahir, ya. Pada tahun itu keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah masuk Islam. Nah, berarti dalam kondisi seperti ini maka Aisyah ini tidak mengalami masa jahiliyah. Ya, kenapa? Karena beliau terlahir dan keluarganya sudah masuk dalam Islam. Ya, jadi beliau tidak sempat merasakannya namanya kehidupan jahiliyah dalam keluarganya. Ya, sekalipun pada masyarakatnya masih masih banyak ya yang terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kemudian keluarga beliau kita mulai dari ayah beliau ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana yang sangat familiar kita hafalkan itu Abu Bakar itu sebenarnya itu bukan nama ya, bukan nama tapi dia adalah kunyah. Ya, bukan nama beliau. Tapi nama beliau yang asli adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Jadi Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah juga itu bukan nama, itu juga adalah kunyah. Namanya siapa? Utsman. Jadi Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman sebenarnya, itu nama asli beliau. Ya, nama asli beliau. Jadi Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafah atau Aisyah binti Abdullah bin Utsman. Nah, tapi kenapa Abdullah ini lebih dikenal dengan Abu Bakar? Ya, karena beliau adalah sahabat yang sangat termotivasi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, di antaranya itu dikatakan Abu Bakar karena Abu Bakar itu
kata al-bakar itu artinya adalah bersegera, ya. Jadi makanya karena beliau selalu bersegera, bercepat-cepat, maka beliau digelar dengan Abu Bakar, ya. Bapaknya orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, ya. Dalam membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar tidak pernah ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal kebaikan, ya Rasulullah pernah bertanya, ya pada suatu hari, siapakah pada hari ini yang berpuasa? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, siapa pada hari ini yang sudah bersedekah? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa pada hari ini yang sudah mengantar mayit, jenazah dan menyelatinya? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Jadi beliau menggabung beberapa kebaikan dalam sehari itu. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar memiliki keutamaan tersendiri di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dan bahkan Abu Bakar merupakan sahabat yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah. Ibunya bernama Rumman, ya, istri daripada Abu Bakar. Ia merupakan ibu dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu gelarnya atau kunyahnya disebut dengan Rumman, tapi namanya Zainab, ya. Jadi ibu daripada Aisyah namanya Zainab bintu Amir bin Uwaimir bin Abdussyams bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ya. Ada juga keturunan Quraisy, ya, sama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun orang yang menyusuinya, misalnya yang menyusui Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Wa'il bin Qais. Jadi beliau ini adalah sekali memiliki ibunda sendiri, tapi beliau sempat juga disusui oleh ibu-ibu yang lain, ya, istri dari Wa'il bin Qais. Aisyah memiliki 5 saudara, ya. Aisyah memiliki 5 saudara, sekalipun saudara kandung itu hanya 1 orang di antara kelima saudara ini. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki beberapa orang istri, ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini beliau memiliki 4 istri, ya. Ya. Jadi yang pertama itu Zainab, yang kedua Qutailah, bukan 4, 3 ya sebagian di sini, ya. Yang ketiga Asma. Yang keempat ini ada keempatnya Habibah, ya, istri keempat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama saudara Aisyah itu adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini merupakan anak dari Rumman atau Zainab, ya, Zainab bintu Amir. Nah, ini saudara kandung daripada Aisyah, maksudnya saudara seibu sebapak. Kemudian ada yang kedua Abdullah dari Qutailah binti Abdul Uzzah, ya. Qutailah ini juga istri lain dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abdullah ini adalah saudara sebapak dengan Aisyah. Sama dengan Asma, ya, Asma dari Qutailah juga. Ini adalah saudari sebapak dari Aisyah. Kemudian Muhammad, ya, Muhammad juga ini dari ibu lain, dari istri lain dari sahabat Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma binti Umais. Ini juga saudara sebapak saja, ya, tanpa seibu. Kemudian yang kelima adalah Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum, ya. Ini dari ibu Habibah binti Kharijah, ya, istri yang lain juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka sebutkan di sini bahwasanya urutan kedua sampai keempat sebagai saudara seibu, ya, karena ayahnya tidak memiliki hanya satu Zainab atau satu istri, yakni Zainab atau Rumman. Melainkan juga punya istri yang lain, ibu Aisyah, yaitu Qutailah binti Abdul Uzzah, yang merupakan istri pertama namun tidak memeluk Islam. Ini Qutailah ini yang istri pertama daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak sempat memeluk agama Islam. Kemudian Habibah binti Kharijah dan Asma binti Umais, ya, Habibah dan Asma binti Umais. Ini ketiga istri yang lain ini, Asma, Habibah dan Zainab, itulah yang masuk
masuk Islam. Kemudian kita berpindah kepada karakteristik fisik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana karakter daripada fisik beliau? Dan disebutkan di sini Aisyah adalah seorang wanita berparas cantik, berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan nama Humairah oleh Rasulullah SAW. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai seorang wanita cerdas yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam mengemban amanat risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Ya, jadi beliau juga adalah wanita yang cerdas, bukan hanya cantik dari parasnya, ya, tapi beliau juga dari sisi kecerdasannya itu di atas rata-rata. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW gambar Aisyah pada secarik kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Artinya Rasulullah SAW diperlihatkan oleh malaikat Jibril sebelum menjadi istrinya, ya, bahwasanya Aisyah akan menjadi istri beliau. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan jodoh bagi hamba-hambanya. Baik, perannya dalam menuntut dan menyampaikan ilmu. Ya, bagaimana peran beliau dalam mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan juga bagaimana beliau menyampaikan ilmu itu kepada para sahabat. Nah, selain menjadi seorang pendamping setia yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada suami tercinta, ya, di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa belajar dalam madrasah nubuwah, di mana beliau menimba ilmu langsung dari sumbernya, itu Rasulullah SAW. Beliau tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fikih, kesehatan, dan syair Arab. Jadi apa yang dikuasai oleh Aisyah di sini itu luar biasa, ya. Beliau banyak ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, begitu juga generasi para tabi'in, ya, banyak yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih. Dia banyak menimba ilmu langsung dari Nabi SAW sehingga memiliki 2.210 sanad hadis, ya. Jadi artinya ketika beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu sampai 2.210 riwayat. Dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan ini adalah hadis-hadis yang banyak berkaitan dengan masalah hukum Islam, ya, sehingga para ulama menjadikannya sebagai rujukan. Ya, setidaknya disebutkan di sini bahwasanya sebanyak 1.210 hadis yang beliau riwayatkan telah disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan 174 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta 54 hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sehingga pembesar para sahabat tatkala mereka mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Artinya hadis-hadis yang beliau sampaikan sebagian besarnya itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, artinya dia menjadi hadis yang sahih yang diterima oleh para ulama, ya, setelah mereka. Ini merupakan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, sehingga umat Rasulullah SAW termasuk para ulama itu banyak mengambil faidah-faidah hadis yang disampaikan oleh beliau. Nah, sedikit kisah pertunangan dan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW, ya. Disebutkan di sini awal mula pertunangan dan pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW bermula dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Tadi disebutkan bahwasanya Jibril memperlihatkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau akan menjadi istri Rasulullah SAW. Ya. Dan disebutkan di sini juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW itu bermimpi atau memimpikan Aisyah sampai 3 malam di akhir masa hidupnya Khadijah. Maksudnya sebelum Khadijah meninggal, Rasulullah SAW sudah diperlihatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah akan menjadi istri beliau. Nah, ini juga diriwayatkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril membawa sosok perempuan dalam mimpinya. Seluruh tubuhnya tertutup hingga mukanya sekalipun dengan mukanya sekalipun, maksudnya mukanya juga tertutup ya dengan kain sutra yang sangat megah. Dikatakan oleh malaikat Jibril, inilah calon istrimu. Ya, setelah dibuka oleh Rasulullah SAW ternyata di balik penutup muka itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menjawab, jika ini memang dari Allah pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Nah, ini sekali lagi maka tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Aisyah akan menjadi istri beliau. Ya. Nah, setelah wafatnya Khadijah, ada seorang perempuan bernama Khawlah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak mau menikah?" Ya. Dijawab Rasulullah SAW, dengan siapa? Lalu perempuan itu bertanya lagi, mau perawan atau janda? Ini seolah-olah perempuan ini mau menawarkan seseorang. Ya. Rasul boleh bertanya, siapakah gerangan? Maka dijawablah oleh perempuan itu, yang perawan adalah Aisyah, perempuan yang paling cinta terhadapmu, dan yang janda adalah Saudah. Ya, perempuan yang sudah beriman dan menjadi pengikutmu. Rasul pun menimpalinya, silahkan datangi dan ingatkan saya. Ya. Perempuan itu langsung bergegas mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq dan bertemu langsung dengan Ummu Ruman, ibu daripada Aisyah, sembari mengatakan, Allah telah menganugerahi kebaikan dan keberkahan buat kalian. Ya. Lalu disanggah oleh Ummu Ruman, ya. Beliau mengatakan, apa itu? Maka perempuan itu ini Khawlah, ya. Dia mengatakan, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk melamar Aisyah putrimu. Lalu Ummu Ruman mengatakan, mohon tunggu Abu Bakar. Maksudnya suaminya, ya. Lalu datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan disampaikan hajat dan kebutuhannya. Abu Bakar bilang dan bertanya, apakah dia boleh dan pantas berdampingan dengan Rasulullah SAW padahal saya masih saudaranya. Ya, perempuan itu langsung balik dan menyampaikan pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjawab, sampaikan pada Abu Bakar bahwa dia adalah saudaraku se-Islam dan anaknya halal bagiku. Maksudnya bukan mahram. Ya, sekalipun dia Abu Bakar itu adalah saudara yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun anaknya itu bukan mahram bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mendengar itu, Abu Bakar langsung menikahkan putrinya Aisyah, di mana umurnya pada saat itu sekitar umur 6 atau 7 tahun. Ya. Pernikahan itu berlangsung hanya sebatas akad, ya, belum langsung bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau hijrah ke Madinah. Ya, tepat pada tahun kedua bulan Syawal setelah selesai perang Badar, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini dilihat bahwasanya ini proses daripada pertunangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sekalipun banyak orang yang menuding bahwasanya Rasulullah SAW itu menikahi anak kecil, nah, tapi kan di sini bahwasanya beliau Rasulullah SAW itu tidak langsung membersamai Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang secara hukum fikih, ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukanlah merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti pada hari inilah dibuat undang-undangnya, ya, untuk melarang menikahi anak di bawah umur, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, ya. Tapi kalau dilihat dari hukum-hukum fikihnya, kita buka kitab-kitab fikih, maka para ulama kita tidak melarang untuk menikahi anak kecil, tapi dengan cara seperti tadi, ya, tidak langsung bersama dengannya, ya, ditunggu nanti setelah dewasa baru diberikan pilihan kepada wanita itu apakah tetap mau bersamaan dengan suaminya, ya, atau bagaimana. Nah, ini banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih para ulama kita. Ya, ada juga yang mengatakan bahwasanya, ya, dia sebagai istri yang sah ketika sudah dewasa, sudah balik, maka barulah bersama dengan suaminya. Ya. Nah, ini ada perkara yang
tidak dipermasalahkan dalam agama kita, ya. Kemudian bagaimana kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebutkan di sini, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Suatu hari orang-orang Habasyah masuk ke masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Ya, disebutkan bahwasanya ketika itu orang-orang Habasyah dari Ethiopia, ya, sekarang ini negara Sudan, ya. Itu mereka bermain pedang di dalam masjid, ya. Lalu Rasulullah SAW memanggil Aisyah. Ya, boleh mengatakan, wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka? Maksudnya melihat permainan yang mereka lakukan. Maka Aisyah menjawab, na'am ya Rasulullah, ya. Maka Nabi SAW berdiri di depan pintu. Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah SAW dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Ya, ini kemungkinannya Aisyah itu berdiri di belakang atau di samping Rasulullah SAW. Ya. Lalu ia mengatakan di antara perkataan mereka tatkala itu adalah Abul Qasim adalah seorang yang baik. Maksudnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Ya. Maksudnya di sini Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, apakah sudah puas melihat permainan mereka? Maka ia menjawab, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Maksudnya di sini Aisyah masih mau melihat permainan mereka. Ya, lalu Rasulullah SAW mengulang pertanyaannya, apakah sudah cukup wahai Aisyah? Namun Aisyah mengatakan, jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Aisyah mengatakan, sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka, tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita bagaimana kedudukan Nabi SAW terhadapku dan kedudukanku terhadapnya. Nah ini ya bukan berarti Aisyah ingin membuat orang lain iri ya seperti itu ya. Tapi ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi SAW. Ya, dan Rasulullah SAW juga sangat beradab terhadap istri beliau. Ya, sekalipun terpaut jauh umurnya ya antara Rasulullah SAW dengan Aisyah, tapi Rasulullah SAW dalam hal ini tidak bersifat memaksa dan seterusnya. Ya, tetap menghargai ya daripada apa yang menjadi kesenangan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian di sini disebutkan ada canda Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Banyak kalau kita lihat ya, bagaimana canda-canda Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini, Aisyah bercerita, suatu waktu Rasulullah SAW datang untuk menemuiku sedang aku tengah bermain dengan garis-garis kecil, al-jariyah. Ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa ini wahai Aisyah? Lalu aku berkata, itu adalah kuda Nabi Sulaiman. Maksudnya boneka ya, yang memiliki sayap. Maka Nabi SAW pun tertawa. Ya. Ini kadang begitu ya, kadang ketika ya Aisyah kan masih muda, masih muda umurnya, maka beliau kadang masih bermain-main dengan wanita-wanita yang sebaya dengan beliau. Dan mainannya ketika itu adalah boneka-boneka. Ya, boneka ketika itu boneka yang berbentuk kuda yang memiliki sayap, ya memiliki sayap. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Aisyah, apa ini? Maka Aisyah mengatakan itu adalah kudanya Nabi Sulaiman, ya. Ya, kuda Nabi Sulaiman maksudnya kayak replikanya, tidak mungkin dikatakan kuda yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW itu ketika bertanya, apa tertawa, ya kok tiba-tiba ada kudanya Nabi Sulaiman di sini ya, begitu. Kesempatan yang lain. Rasulullah SAW ini juga diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pernah mengajak Aisyah untuk lomba lari ya, lomba lari. Ketika itu Aisyah masih belum gemuk ya. Maka ketika diajak Rasulullah berlomba lari, nah ternyata Rasulullah SAW kalah oleh Aisyah. Ya, Rasulullah sudah berumur 40 tahun lebih mungkin ya. Sementara Aisyah ini masih umur belasan tahun, ya, sehingga ketika itu masih dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beberapa tahun kemudian, ya, Rasulullah SAW mengajak kembali Aisyah untuk berlomba lari, yang mana ketika itu Aisyah sudah bisa dikatakan sudah lebih dewasa
bahkan badannya sudah agak gemuk, ya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendahului Aisyah dalam lomba lari tersebut. Lalu Rasul mengatakan, "Dzaka bitilk." Ya, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu. Ya, ya, tapi intinya di sini bahwasanya Rasulullah SAW ketika berlomba lari ini mengajak Aisyah bercanda, ya, bercanda atau bermain dalam hal untuk lebih mengeratkan hubungan di antara keduanya. Dan hal seperti ini adalah hal yang biasa ketika ada kehidupan suami istri. Ya, ini salah satu hal yang bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, jadi jangan terlalu serius, monoton dalam rumah tangga itu, ya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menceritakan atau mencontohkan kepada kita, ya. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disebutkan sini banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak. Namun orang yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Aisyah atau Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Tharid atas segala makanan. Tharid itu adalah makanan roti yang berkuah yang dianggap pada zaman Nabi itu adalah makanan yang istimewa, ya, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan Aisyah atas segala wanita. Nah, ini secara tidak langsung di sini hadis ini juga memberikan pujian kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa kemuliaan daripada Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di sini. Yang pertama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi tatkala gadis, ya. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah yang lain, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istri lain itu sudah dalam kondisi janda. Ya, jadi satu-satunya istri Nabi itu yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah sendiri, yang mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Ya. Jibril telah menunjukkan gambarku tatkala Rasulullah SAW diperintah untuk menikahiku. Ini tadi saya sebutkan dalam mimpi, ya. Kemudian yang kedua, beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seseorang gadis kecuali diriku, ya. Kemudian ketika beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku, ya. Kemudian yang keempat, beliau dikuburkan di rumahku, ya. Yang kelima, para malaikat menaungi rumahku. Yang keenam, Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut, ya. Kemudian yang ketujuh, aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi artinya Rasulullah SAW itu mencintai Abu Bakar dan mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pembelaan kesucianku turun dari atas langit, ya. Kemudian aku dilahirkan dari 2 orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian daripada keutamaan Aisyah disebutkan oleh beliau sendiri, dan ini bisa lihat dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Yang kedua, beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita. Ini secara mutlak, ya. Dari kalangan wanita bahwasanya Aisyah lah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Ya. Lalu Amr bin As mengatakan, "Minar rijal," dari kalangan laki-laki, wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan bapaknya, Abuha. Ya, Abuha, ya. Bahwasanya kalau dari kalangan laki-laki, bahwa ya, yang paling cinta Rasulullah SAW itu adalah bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasanya
Aisyah merupakan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaskah kita membenci apalagi mencela orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallam, ya, mencela Aisyah. Berarti mencela, menyakiti hati dan mencoreng kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, yang sering melakukan penistaan terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini mereka adalah orang-orang yang tidak tahu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang paling cinta Rasulullah sallallahu mereka celah-celah. Tapi ketiga, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita yang lainnya. Paling alim maksudnya paling berilmu, ya. Imam Az-Zuhri berkata, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Ya, menunjukkan beliau adalah orang yang sangat dihormati oleh para ulama. Ya, berkata apa? Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Berkata Imam Abdul Bar atau Ibnu Abdul Bar, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu. Ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Ya, jadi Aisyah sendiri di sini adalah beliau adalah seorang faqihah, wanita yang menguasai ilmu fikih. Ya, dalam hal kesehatan pun dia juga memiliki ilmu dalam hal tersebut. Kemudian apa yang menjadi kemasyhuran orang-orang Arab adalah ilmu syair. Ya, ilmu syair itu menjadi hal yang dikuasai oleh Aisyah sendiri. Ya. Keempat, dari keutamaan Aisyah, para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakannya hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Ya, para sahabat saja atau bahkan para pembesar para sahabat itu ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan dan mereka tidak bisa mendapatkan jawabannya, maka mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau banyak menguasai ilmu-ilmu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima dari keutamaan Aisyah, tatkala istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan apa adanya, atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain pun mengikuti pilihan-pilihannya. Ya, maksudnya di sini pernah suatu saat para istri Nabi ini menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal nafkah, hal yang wajar, ya, ketika para istri itu atau istri-istri itu menuntut kepada suami, ya, untuk diberikan nafkah yang lumrah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang kekurangan lah istilahnya, kekurangan, ya, karena Rasulullah itu kalau kita mau tebak bagaimana kondisi beliau itu susah ditebak, ya, karena beliau memiliki harta yang banyak, karena juga beliau tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa karena beliau adalah orang yang sangat dermawan dalam kehidupannya. Jadi ketika memiliki banyak harta yang banyak, beliau tidak tahan-tahan harta benda itu. Ya, siapa yang butuh maka beliau akan berikan harta benda tersebut. Nah, suatu saat ketika Rasulullah SAW dalam kondisi sangat kekurangan, nah istri-istri ini datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta diberikan nafkah. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan kepada mereka. Dalam surah Azab juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada istrinya, ya, in kuntunna turidna al-hayatad dunya fata'alina umatti'kunna wa sarihkunna sarahan jamila. Ya, Allah berfirman, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, maka silakan datang ke sini, ya, maka saya akan berikan apa yang kalian inginkan dari harta benda dan saya akan melepaskan kalian. Maksudnya mentalak kalian, ya, usarihkunna sarahan jamila. Saya akan melepaskan kalian dengan cara yang terbaik, ya. Tapi ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha
lebih memilih untuk bersama Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi yang lainnya. Ya, mereka tidak mau diceraikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, syariat tayamum disyariatkan karena sebab beliau, karena sebab Aisyah. Itu tatkala manusia mencarikan kalungnya yang hilang di suatu tempat hingga datang waktu sholat. Namun mereka tidak menjumpai air hingga disyariatkannya tayamum. Berkatalah Usaid bin Khudair, itu adalah awal keberkahan bagi kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ya. Jadi Aisyah dalam satu perjalanan kalungnya hilang, kemudian rombongan berhenti untuk mencari kalung beliau, ya, oleh para sahabat yang lain. Dan ketika masuk waktu salat mereka tidak mendapatkan air untuk berwudu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memerintahkan kepada para sahabat untuk bertayamum. Nah, ini disebabkan karena Aisyah, ya. Hilangnya kalungnya Aisyah di sini dan dicari oleh para sahabat itu mendatangkan keberkahan bagi para sahabat. Mereka diberikan syariat tayamum ketika tidak mendapatkan air. Yang ketujuh dari keutamaan Aisyah ini adalah Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit yang ketujuh. Nah, ini disebutkan juga oleh Aisyah tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah, mensucikannya dari tuduhan orang-orang munafik bahwasanya beliau telah berzina langsung dari langit yang ketujuh. Ya. Ini ketika diturunkan satu surah dalam Al-Qur'an, satu surah, beberapa ayat dari surah An-Nur, yaitu ayat 11 sampai 20. Nah, sebenarnya kalau kita ceritakan kisahnya agak panjang sekali, ya, panjang sekali. Tapi intinya bahwasanya Aisyah ketika dalam satu perjalanan, satu rombongan itu memiliki sebuah hajat sehingga dia keluar dari Khaudaj. Khaudaj itu adalah apa namanya, ya? Satu kayak rumah-rumah yang ditandu itu, ya. Ya, nah itu disebut dengan Khaudaj. Aisyah kalau pergi keluar itu ditandu oleh sebagian sahabat, ya. Nah, tiba-tiba ketika beristirahat di satu tempat, Aisyah keluar untuk buang hajat. Nah, ketika boleh kembali ternyata disebutkan bahwasannya kalungnya itu terjatuh. Dan ketika dalam kondisi seperti itu Aisyah dalam kondisi fisiknya itu agak kurus, ya, agak kurus. Nah, sehingga ketika beliau kembali ke Haudaj itu atau ke tempat ditandunya itu, dia dapatkan tidak ada kalungnya. Akhirnya beliau keluar lagi untuk mencarinya, ya. Kemudian ketika itu para sahabat mengira bahwasanya beliau ada di atas tandu tersebut. Maka para sahabat pun ketika bersiap-siap berangkat, maka mereka menandu Aisyah. Bukan menandu Aisyah, membawa tandu tersebut dan meninggalkan Aisyah. Nah, di sinilah Aisyah ketika kembali ke tempat rombongan tadi ternyata sudah ketinggalan. Nah di belakang beliau tidak menyusul, tapi beliau tetap berada di berada di tempatnya di situ sambil berharap bahwasanya kalau suatu saat nanti akan ada yang menandu beliau atau bukan menandu, ya, ada yang kembali untuk mencari beliau, ya, mencari beliau. Dan ternyata ada sahabat yang memang bertugas di belakang itu untuk menyisir, ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ada sahabat ketika itu yang mendapatkan Aisyah sendiri, ya. Maka sahabat itu menunggui Aisyah sampai beliau terbangun karena beliau sempat tertidur dan mempersilahkan untuk menunggangi kudanya. Ya, dan Aisyah pun naik kemudian membawa Aisyah sampai masuk ke kota Madinah. Nah, disitulah ketika Aisyah itu berada di belakang rombongan, muncullah dari orang-orang munafik bahwasanya Aisyah ini dituduh berzina dengan sahabat yang belakangan tersebut. Nah, ini panjang ceritanya sampai Rasulullah SAW itu tidak bersama dengan Aisyah, ya, bersama dengan Aisyah atau memisah diri dari Aisyah, tidak serumah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah disuruh kembali ke rumah orang tuanya.
Ini agak panjang ceritanya, tapi intinya di sini bahwasanya eh, tuduhan orang-orang munafik itu sangat besar efeknya terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa ayat dari surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang di dalamnya ada penjelasan bahwasanya Aisyah tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh atau apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil kembali Aisyah. Maka di sinilah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan beliau dari atas langit yang ketujuh dengan menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nur ini ayat 11 sampai 20 secara khusus. Ya, silakan dibaca. Ini bisa dibaca karena waktu yang terbatas. Eh ini beberapa keutamaan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kita bisa sebutkan semua karena waktu yang terbatas. Nah, di sini kita sebutkan secara singkat saja ya. Ya. Barang siapa yang menuduh beliau telah berzina, maka dia kafir karena Al-Qur'an telah turun dan mensucikan dirinya berbeda dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ya. Jadi di sini barang siapa yang tetap menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan kejadian tadi, kalau kita baca itu disebut hadisul ifk ya, hadis kebohongan ya. Ini digoreng oleh orang-orang munafik untuk menuduh Aisyah bahwasanya beliau berzina. Maka siapa yang menuduh beliau berzina setelah turunnya ayat ke-11 sampai 20 surah An-Nur tersebut tadi, maka dia termasuk orang yang kafir. Kenapa? Karena mengingkari Al-Qur'an. Ya, orang Syiah seperti itu ya, tetap menuduh bahwasanya Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah seorang penzina. Nah, ini tuduhannya sangat keji dari mereka. Ya, justru kita mengatakan bahwasanya Allah telah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji tersebut. Maka barang siapa yang masih menuduh beliau berzina setelah turunnya ayat ini, maka dia termasuk orang yang ingkar dan kufur terhadap Al-Qur'an. Ya, karena Allah sendiri yang menyucikan beliau. Yang kesembilan, dengan sebab beliau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman cambuk bagi yang menuduh wanita muhsanat yang menjaga diri berzina tanpa bukti yang dibenarkan dalam syariat kita. Jadi maksudnya di sini kalau ada dalam agama kita ya, menuduh orang berzina itu bukan perkara yang mudah. Ya, tidak diperbolehkan seseorang itu begitu mudah menuduh orang lain berzina. Ya, hanya karena mungkin melihat dia bersama dengan seorang wanita dan katakan anda berzina. Ya, bahkan dalam syariat kita, seandainya kita pun melihat ya dengan mata kepala sendiri ya, ada mungkin seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan di satu tempat yang sunyi, maka tidak boleh kita langsung tuduh dia berzina. Ya, bahkan seandainya pun kita melihat kejadiannya, ya, kejadian tersebut, tapi melihat itu hanya kita sendiri, maka tidak boleh kita sebarkan ya beritanya bahwasanya si fulan ini dengan si fulan telah berzina sampai kita bisa mendatangkan 4 orang saksi. Karena kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka justru orang yang melaporkan itulah yang akan diberikan hukuman. Nah, ini gara-gara kejadian Aisyah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat firman-Nya ya, walladzina yarmunal muhsanat al-mu'minatil ghafilat summa lam ya'tu bi arba'i syuhada fajliduhum samanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik ya, yang menjaga diri mereka dari yang namanya perzinahan itu ya, lalu mereka tidak bisa mendapatkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan ya, dicambuk dengan 80 kali cambukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menghormati hamba-hambanya, tidak boleh mencederai kehormatan daripada orang lain dengan menuduh berzina. Nah, ini menunjukkan sekali lagi keberadaan daripada kisah Aisyah ini penyebab diturunkannya ayat hukuman terhadap orang yang menuduh orang lain berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, itu dicambuk dengan 80 kali cambukan. Ya.
Kemudian yang ke-10, yang terakhir kita sebutkan di sini berkaitan dengan keutamaan Aisyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau memilih tinggal di rumah Aisyah dan akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam dekapan Aisyah. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Ya, berkata Abu Wafa ibnu Aqil, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memilih untuk tinggal di rumah Aisyah tatkala sakit dan memilih bapaknya Abu Bakar untuk menggantikannya mengimami manusia. Jadi Rasulullah ketika tidak bisa lagi keluar untuk mengimami para sahabat, maka beliau meminta kepada sahabat Abu Bakar untuk mengimami manusia, ada para sahabat yang lain. Namun mengapa keutamaan agung semacam ini bisa terlupakan oleh hati orang-orang Rafidah, maksudnya orang-orang Syiah Rafidah? Padahal hampir-hampir saja keutamaan ini tidak luput sampai pun oleh binatang, disebutkan di sini. Bagaimana dengan mereka? Artinya orang-orang Syiah Rafidah itu mengetahui tentang kisah ini, sangat masyhur, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memilih rumah Aisyah dan meninggal di sana. Ya, bahkan Rasulullah meminta kepada bapak beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikannya menjadi imam, ya. Tapi seolah-olah itu tidak diperhatikan oleh mereka sehingga mereka justru berbalik menohok dan mencederai kehormatan daripada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perkara yang sangat mengherankan dari mereka, ya, orang-orang Syiah Rafidah ini. Ya. Kemudian selanjutnya wafatnya Aisyah. Ini akhir kehidupan beliau. Aisyah meninggal dunia di Madinah malam Selasa tanggal 17 Ramadan di tahun ke-57 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah, ya, di usianya yang ke-65 tahun. Jadi beliau sempat memiliki umur 65 tahun, ya, lebih panjang dari umur Rasulullah SAW 2 tahun, ya, karena Rasulullah berumur 63 tahun. Setelah berwasiat untuk disolati oleh Abu Hurairah dan dikuburkan di pekuburan Baqi pada malam itu juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Aisyah dan menempatkan beliau pada kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-Nya. Nah, ini kisah kehidupan daripada sahabiah yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Di sini sebutkan mutiara teladan dari Aisyah. Kita sebutkan beberapa perkataan beliau di sini. Beberapa teladan yang telah dicontohkan Aisyah kepada kita diantaranya, perlakuan baik seorang istri dapat membekas pada diri suami dan hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang suami yang akan selalu ia kenang hingga ajal menjemputnya. Nah, ini menunjukkan ketika Rasulullah memilih rumah beliau sebagai tempat peristirahatan terakhir di dunia ini, karena Rasulullah terkesan dengan perlakuan beliau Aisyah sebagai seorang istri. Kemudian hendaklah para wanita menjaga mahkota dan kesuciannya, karena kecantikan dan keelokan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa ia jaga dan tidaklah boleh dia peruntukkan kecuali kepada yang berhak atasnya. Maksudnya seorang wanita itu hanya boleh mengumbar kecantikannya di hadapan suaminya. Ya, ini menjadi fitnah pada hari ini. Ya, banyak wanita-wanita bahkan sudah bersuami, ya, itu masih mengumbar kecantikannya, auratnya bahkan di hadapan khalayak ramai lewat aplikasi-aplikasi medsos, ya, apakah TikTok, FB atau yang lainnya. Ini musibah, ya, bagi para wanita pada hari ini dan termasuk bagi laki-laki. Ya, merupakan fitnah yang terbesar karena Rasul mengatakan ma taraktu fitnatan min ba'di asyadda 'ala rijali minan nisa. Saya tidaklah meninggalkan satu fitnah yang paling berat bagi laki-laki setelah saya melebihi daripada para wanita. Jadi wanita ini ketika leluasa mengumbar kecantikannya, mengumbar auratnya, ya, menggoda para laki-laki, maka itu adalah suatu hal yang bisa membuka pintu-pintu perzinahan dan tidak sedikit yang terjadi pada hari ini, ya. Hal-hal yang seperti itu. Ya, bahkan tidak sedikit orang yang sampai terjebak dalam fitnah seperti ini pun orang-orang yang mengerti dengan agama. Ya, jangankan orang-orang yang tidak mengerti dengan agama, orang yang belajar agama saja itu bisa terjatuh dalam fitnah-fitnah yang seperti ini. Yang terakhir dari mutiara teladan dari Aisyah di sini disebutkan, hendaklah para istri mereka belajar dan mencontoh kesalehan suaminya. Istri pada hakikatnya adalah pemimpin yang di tangannya ada tanggung jawab besar tentang pendidikan anak dan akhlaknya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya. Jadi
hendaknya para istri itu ketika mendapatkan suami yang soleh, dia meniru kesolehan daripada suaminya itu. Kenapa? Karena dari situlah dia punya modal untuk mendidik anak-anaknya. Ya, bahkan seandainya suaminya tidak soleh, maka seorang istri itu harus senantiasa berupaya untuk mensolehkan dirinya. Ya, mensolehkan dirinya, karena itu nantinya akan menjadi modal bagi seorang anak-anak atau seorang anak, ya. Ya, karena anak-anak itu madrasah atau tempat belajar yang paling pertama dalam hidupnya itu adalah seorang ibu. Ya, seorang ibu. Ibulah yang akan membentuk karakter daripada anak-anak tersebut pertama kali. Nah, kalau ibunya sudah hancur akhlaknya, ya, tidak karuan karakternya, maka juga pasti akan mewariskan hal tersebut kepada anak-anaknya. Ya, makanya pada hari ini sekali lagi mohon maaf, harus hati-hati ya para ibu-ibu ini ketika eh, memiliki kebebasan untuk membuka kayak tadi ya, aplikasi-aplikasi kayak TikTok dan yang semisalnya itu, jangan sampai terpengaruh ya dan menjadi sarana untuk merusak daripada akhlak dan moral kita. Karena kalau itu sudah hilang, maka generasi berikutnya juga akan hancur. Ya, generasi berikutnya akan hancur. Ya, dan ini khawatir dijadikan oleh musuh-musuh Islam ya untuk apa memasuki Islam ini atau orang-orang yang beragama Islam kemudian merusak dari dalam, itu dimulai dari para wanita, para ibu-ibu ya yang mereka tidak lagi peduli dengan generasi mereka sehingga melahirkan generasi-generasi yang tidak bisa mengenal Islam dengan baik lagi.